Pemirsa, rekening dorman atau tidak aktif tak lagi aman. Dijarah komplotan penuh siasat jalan, 200 miliar pun melayang dari celah sistem yang dikira kuat dan tenang. Polisi bongkar jaringan rapi, orang dalam dan luar bermain begitu rapi. Bukan sekedar kejahatan digital belaka, ini alarm keras bagi dunia perbankan kita. Yudi Handoyo di sini, pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Prime. Informasi pertama, polisi menangkap basah seorang sopir truk yang akan menyelundupkan 800 liter BBM bersubsidi jenis solar di salah satu SPBU di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku bekerja sama dengan oknum operator SPBU dengan mengisi BBM ke tangki yang dimodifikasi. Satreskrim Polres Goa mengamankan seorang sopir truk yang kedapatan menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi operator kau di sini, kau biarkan kau tugasmu di sini, ya karyawan sama-sama. Tapi bukan tugasnya pada saat itu, tugasmu kan? Selain menangkap sopir truk, petugas juga mengamankan seorang operator SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar. Petugas menemukan 800 liter solar di dalam tangki yang sudah dimodifikasi. Aksi penyelundupan BBM bersubsidi ini terungkap atas laporan warga yang melihat truk berhenti lama saat mengisi BBM. Pompa yang disudut ke tangki yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan fakta dalam bentuk keterangan yang bersangkutan, ambilnya hanya di SPBU ini. Cuma dia berkali-kali mengisi bersangkutan berdasarkan keterangan dari pengawas bahwa yang bersangkutan ternyata dia adalah operator di SPBU ini. Jadi dia karyawan juga sekaligus. Namun pada saat itu peristiwa terjadi, yang bersangkutan tidak sedang bertugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukman Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap pembobolan rekening dorman senilai 200 miliar lebih di Jawa Barat. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Bareskrim Polri mengungkap komplotan pelaku pembobolan bank spesialis rekening dorman. Dalam kasus ini, polisi juga menyita uang senilai 204 miliar rupiah dari pembobolan rekening dorman di cabang bank BNI Jawa Barat. Polisi juga menetapkan 9 tersangka kasus pembobolan rekening dorman. Dari 9 tersangka yang ditangkap terdapat 2 pelaku, yakni C alias Ken dan Dwi Hartono yang terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Para pelaku memakai modus menyamar sebagai Satgas Pemberantasan Aset untuk menipu korbannya. Jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa Kepala Cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan Kepala Cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan Kepala Cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan Kepala Cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku
untuk menghindari sistem deteksi bank, Kepala Cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan Kepala Cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan. Dan sampai saat ini PPATK sudah membuka sampai di layer ketiga. Dari pertama perusahaan KUPA, kegiatan usaha pedagang valuta asing, dan 3 orang pemilik rekening money malls tadi. Yang mana ternyata 2 entitas ini melakukan transferring dana hasil peretasan itu masuk ke rekening-rekening yang sedang dalam posisi dorman. Sisanya ada sekitar 54 M, inilah yang dimintakan oleh Bank BNI maupun rekan-rekan penyidik Mabes Polri untuk dilakukan upaya follow the money, follow the asset. Dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Adapun modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarting. Dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana karena salah satu money malls tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi. Karena ini tidak hanya tindak pidana, mohon maaf, seperti tindak pidana konvensional, misalnya hanya sekedar merampok, yang mungkin korbannya hanya ya orang itu saja. Mohon maaf dengan tidak mengecilkan arti korban itu. Tetapi tindak pidana yang sifatnya organis krim begini, apalagi menggunakan illegal access, ciri utamanya ini juga akan mengakibatkan mungkin terganggunya kepercayaan masyarakat kepada integritas sistem keuangan BJK. Maka kepentingan kita bersama, dan tadi kita juga diskusi, kita salah satu yang kita lindungi adalah justru itu. Kepercayaan pada integritas sistem keuangan itu yang harus dijaga. Dan ini kita berhasil dengan cepat, kontribusi juga dari bank yang dirugikan cepat melapor, cepat bertindak, manajemen resikonya, teman-teman penyidik juga cepat. Kerugian 204 dapat